Dalam konteks politik demokrasi elektoral, popularitas seringkali lebih berharga daripada substansi kebijakan. Pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasaan cenderung mengejar citra bukan perubahan struktural. Disinilah populisme tumbuh subur sebagai gaya politik penyambung lidah rakyat, namun seringkali mengorbankan kualitas demokrasi itu sendiri. Populisme menjelma menjadi cara efektif untuk menjadi pemimpin yang populer lewat kebijakan yang tampaknya pro-rakyat, namun jauh dari akar persoalan. Populisme adalah sebuah bentuk pemerintahan representatif yang didasarkan pada hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin yang populis seringkali menegaskan bahwa mereka adalah wakil langsung dari rakyat dan sanggup menyelesaikan penderitaan secara langsung, cepat, dan tanpa kerumitan birokrasi. Populisme bukan hanya sekedar ideologi, tapi juga sebuah strategi politik di mana seorang pemimpin yang personalistik mencari atau menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan dukungan langsung tanpa perantara dan tidak terlembaga dari sejumlah besar pengikut yang sebagian besar tidak terorganisir. Sebuah strategi politik yang mampu merombak struktur dan juga prosedur demokrasi representatif. Meskipun terdengar inklusif dan pro-rakyat, populisme justru mengubah cara demokrasi berfungsi. Yang pertama, menurunkan kualitas partisipasi publik menjadi sekedar respon emosional terhadap figur pemimpin bukan pada substansi kebijakannya. Yang kedua, populisme sering menggantikan kebijakan berbasis bukti dengan kebijakan berbasis pencitraan. Dan yang ketiga, ia memperlemah mekanisme check and balances karena kritik sering dicap sebagai serangan terhadap rakyat itu sendiri. Dan dalam populisme ada kecenderungan untuk menghilangkan perdebatan terbuka dan kompromi politik yang merupakan esensi dari demokrasi yang sehat. Bagi kaum populis, institusi perwakilan demokrasi dianggap tidak memadai, bahkan korup, dan harus diganti oleh mekanisme yang lebih langsung, misalnya plebisit. Nah, dalam hal ini, pemimpin populis mendominasi panggung politik dengan mengesampingkan institusi formal yang dampaknya dapat membuka pintu menuju otoritarisme. Kebijakan pendisiplinan siswa yang dianggap nakal dengan pendekatan militeristik yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini menjadi salah satu contoh dari kebijakan populis. Publik menyambut program ini dengan antusias. Di media sosial, pemimpin yang menggagasnya dipuji sebagai figur yang peduli dan berani bersikap. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi? Jawabannya tidak. Pertama, pendekatan semacam ini mengabaikan akar persoalan perilaku menyimpang pada anak yang seringkali berakar pada faktor struktural, kemiskinan, kekerasan domestik, keterbatasan akses pendidikan, atau absennya dukungan psikososial. Alih-alih memulihkan anak sebagai subjek yang butuh bimbingan, kebijakan ini justru memperkuat stigma bahwa mereka adalah ancaman moral yang harus dikendalikan dengan disiplin keras. Kedua, barak militer bukanlah ruang edukatif, melainkan simbol kekuasaan dan kontrol. Dengan memindahkan persoalan sosial ke dalam ruang militeristik, negara menghindari tanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang transformatif dan layanan sosial yang empatik. Ketiga, anak-anak yang dikirim ke barak tidak mengalami transformasi struktural, hanya pemaksaan kedisiplinan sementara, tidak ada mekanisme rehabilitasi, pendampingan psikologis, atau reintegrasi ke dalam lingkungan sosial yang suportif. Dengan kata lain, solusi semu dan dampak yang permanen. Gerakan populis di Indonesia mempolarisasi masyarakat menjadi rakyat versus elit. Populisme mendistorsi prinsip-prinsip dasar demokrasi representatif dan juga memecah masyarakat menjadi dua, rakyat yang benar dan elit yang korup. Pemimpin populis cenderung mengambil keputusan yang cepat sebagai bentuk respon terhadap tekanan publik, namun keputusan tersebut seringkali mengabaikan persoalan yang kompleks dan juga struktural. Efektivitas kebijakan diukur dari seberapa besar dukungan dan reaksi emosional yang dapat dihimpun. Akibatnya, solusi yang timbul itu bersifat temporer, minim pendekatan analitis yang berbasis data, serta evaluasi yang mendalam.